Ya, elektabilitas PDI Perjuangan maupun Ganjar Pranowo yang sempat digadang-gadang atau masih digadang-gadang sebagai bakal capres pada Pilpres 2024 ini sama-sama mengalami penurunan dalam 3 bulan terakhir. Turunnya elektabilitas PDIP dan Ganjar ini bisa saja kemudian dimanfaatkan oleh partai-partai lain untuk mengambil kesempatan dalam membentuk koalisi besar. Meskipun PDIP dan Ganjar masih di urutan tertinggi pemirsa, namun apa penyebab penurunan elektabilitas mereka? Apakah karena kasus batalnya Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20? Akankah kira-kira elektabilitas mereka bisa kembali naik atau mungkin justru sebaliknya? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada politikus dari PDIP yaitu ada Mas Arya Bima, kemudian juga ada pakar komunikasi politik yaitu ada Prof. Karim Suryadi, dan juga ada Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia atau LSI yaitu ada Mas Jayadi Hanan. Pertama kita mau ke yang punya survei terlebih dahulu, Mas Jayadi. Apa sih sebetulnya kalau misalkan kita lihat-lihat nih dari hasil survei Anda yang menyebabkan turunnya elektabilitas dari PDIP dan juga Ganjar? Yang menyebabkannya itu kan kami mendeteksi ada perpindahan suara dari pendukung Jokowi yang ke Ganjar, itu berpindah lebih banyak ke Pak Prabowo. Jadi dalam survei terakhir ini, analisis yang lebih rinci itu menunjukkan bahwa pemilih Pak Jokowi di tahun 2019 lalu itu 39% mendukung Ganjar, 32% mendukung Pak Prabowo, sekitar 18% mendukung Anies Baswedan gitu. Nah biasanya sebelum-sebelumnya ya bulan Januari yang pemilih Jokowi yang mendukung Pak Ganjar itu biasanya di kisaran 55 sampai 60%. Jadi ada penurunan sekitar 20%. Nah meskipun pindahnya tidak seluruhnya ke Pak Prabowo, tapi di kolomnya Pak Prabowo itu mengalami peningkatan. Sekitar 10% dari pemilih Jokowi itu berpindah lebih banyak lagi ke Pak Prabowo gitu. Apa yang menyebabkan perpindahan itu? Tadi sudah banyak disinggung. Salah satunya adalah soal momentum Piala Dunia. Sekitar 70% masyarakat kita itu mengikuti masalah Piala Dunia ini. Mereka tahu Indonesia akan jadi tuan rumah, dan dari yang tahu itu 70% itu tidak keberatan. Mereka menginginkan agar Piala Dunia tetap dilaksanakan. 27% saja yang menyatakan tidak masalah Piala Dunia tidak dilaksanakan. Jadi ini menimbulkan kekecewaan, dan karena kecewa maka kemudian mereka mengalamatkan kekecewaan itu kepada secara elektoral. Kalau dihubungkan secara elektoral itu mengalamatkan kekecewaannya kepada pihak yang dianggap bertanggung jawab atas gagalnya itu. Nah, antara lain itu adalah Pak Ganjar ya. Kemudian dari segi partai ya partai PDIP. Itu yang pertama ya, faktor yang soal Piala Dunia atau peristiwa atau momentum Piala Dunia. Yang kedua, seperti kita tahu kalau hitungan saya itu sejak 4-5 bulan terakhir ada endorsement yang cukup tegas dari Pak Jokowi kepada calon lain atau nama lain selain Pak Ganjar. Selama ini kan yang diidentikan dengan Jokowi atau pendukung Jokowi adalah Pak Ganjar. Jadi pemilih Jokowi cenderung lebih banyak yang berkumpul sebagai pendukung atau pemilih Pak Ganjar. Tapi dengan adanya endorsement itu dan dinyatakan cukup tegas, maka itu memberi sinyal tampaknya kepada para pendukung atau pemilih Jokowi yang bahwa mereka punya alternatif begitu, punya alternatif selain Ganjar yaitu Prabowo. Nah, dua hal itu kemudian bergabung menjadi satu bersama dengan Piala Dunia, itu mengakibatkan penurunan sekitar kalau dalam hitungan Februari sampai awal April itu penurunan sekitar 8% Pak Ganjar, meskipun 8% itu tidak semuanya lari ke Pak Prabowo ya, hanya sementara 3% aja. Lebih banyaknya itu lari ke ragu-ragu atau tidak menjawab. Begitu kira-kira ringkasannya. Tentu ada faktor lain yang bisa kita cari untuk melihat bukan kalau itu tadi kan faktor turunnya suara Ganjar, faktor naiknya suara Prabowo itu selain dua faktor tadi bisa juga antara lain adalah tampak mulai lebih lenturnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Lebih sering ketemu masyarakat misalnya, lebih menunjukkan karakter merakyat dan seterusnya, yang lebih mirip dengan model-model atau style dari kampanye atau sosialisasi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Nah, faktor-faktor itu yang berpengaruh pada
peta politik yang ditemukan oleh LSI pada awal April 2023 ini.